Sebenarnya saya tujuannya kan memang pengen lebih banyak audiens ini membantu teman-teman yang mungkin masih kuliah atau baru lulus sedang mencari kerja atau yang baru mulai kerja. Tapi saya perhatikan ada beberapa yang memang udah cukup pengalaman, pengen join juga, jadi saya tentu saja nggak menghalangi. Nah, nanti kalau ada yang mau kasih masukan juga, saya persilahkan ya di sesi diskusi. Jadi mungkin topiknya hari ini akan dikit aja tentang capital market secara garis besar. Karena kalau dunia finance, dunia banking itu besar sekali, pembagiannya juga luar biasa banyak. Jadi mungkin yang saya mau ingatkan di sini, ini adalah hanya segelintir daripada yang ada di industri ya, teman-teman. Jadi nggak terpaku capital market itu kerjaannya ini saja, atau finance kerjaannya ini saja, atau banking cuman ini aja. Banyak banget kerjaan yang di sini saya belum list. Ya. Mungkin saya mulai dulu cerita dikit tentang karir saya. Jadi yang paling bawah ini saya tahun di 2011 saya lulus, lalu saya masuk ke Citibank waktu itu pertama jadi direct sales ya, namanya BDA, Business Development Associate. Basically tugas saya adalah mencari nasabah deposito. Jadi semacam kayak nawarin kartu kredit tapi ini deposito ya. Jadi saya ke mall iya, lalu ke toko buah iya, lalu saya sales call juga, nelpon gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian saya dipromot menjadi personal banker. Personal banker itu udah mulai tanggung jawab atas beberapa nasabah. Ya, nasabah yang minimal punya dana 50 juta di Citibank, itu saya akan handle. Nah, kemudian saya dipromot ke CE atau Citi Gold Executive, itu minimal nasabah 500 juta. Jadi bisa dibilang nasabah prioritas. Ya, jadi sebenarnya awal karir saya ini lebih ke sales. Dan memang saya belajar S1-nya itu nggak ada hubungan sama banking, nggak ada sama finance. Karena saya tuh sebenarnya lemah sekali di hitungan. Itu anomalinya yang saya sendiri juga rada bingung gitu ya. Kenapa bisa dulu saya kelas 5 SD, saya tuh sampai nggak naik kelas, dan sepanjang sekolah saya, matematika saya tuh jarang banget bagus. Kalau nggak 1, 2, 3 nilainya dari 10, itu pas SD. Ya, jadi do, re, mi. Jadi memang saya tuh selalu berpikir bahwa kelemahan saya itu matematika. Nah, makanya pertama saya mau ngambil CFA, saya bilang gitu ya di LinkedIn saya malah ketawa sendiri. Ini saya nggak salah gitu ya, ngambil satu mata, ibaratnya mata pelajaran yang sebenarnya saya paling lemah gitu dari track record saya. Nah, kemudian kira-kira di sini 4,5 tahun perjalanan saya di Citibank dari fresh grad. Kemudian saya mulai, tugas saya intinya adalah RM ya, di PB dan CE ini, basically RM atau Relationship Manager. Jadi saya menghandle nasabah, menghandle investment mereka, lalu saya harus kasih market update gitu ya, lalu bikinin portfolionya, kalau lagi untung kita juga update, lagi turun, lagi rugi, update juga, lalu ada perubahan di baik itu pasar, produk, dan sebagainya, itu saya update. Nah, lalu makin sering berjalan waktu, saya tuh makin melihat kayaknya saya suka analisa. Memang sebelum ini saya udah suka analisa, tapi analisanya bukan keuangan. Saya tuh suka sama psikologi. Saya suka analisa orang. Buat saya tuh ilmu yang sangat-sangat menarik sekali kalau saya bisa mempelajari cara pikir orang gitu ya. Nah, kemudian saya pernah one day saya ketemu satu nasabah, itu head of investor relation corporate finance-nya ITMG. Saya waktu itu jualan insurance ya, karena itu merupakan salah satu daripada KPI saya. Saya jualan insurance, dia cuma keluarin satu rumus IRR, internal rate of return, dan saya langsung nggak bisa ngomong apa-apa karena saya nggak ngerti apa itu IRR. Padahal IRR adalah rumus finance salah satu yang paling basic gitu ya. Awal-awal belajar finance, belajar present value of money, pasti ada IRR ya. Pada intinya di situ saya berpikir, wah saya nggak bisa kayak gini terus caranya. Saya harus ngerti juga finance supaya saya bisa berbicara kepada semua orang. Akhirnya saya putuskan saya ambil CFA. Di 2015 Desember saya ujian. Kemudian saya pindah ke OCBC NSP sebagai investment specialist karena saya mulai melihat memang passion saya ke situ. Saya suka pelajarin market lalu saya sharingin ke orang. Kalau saya jadi RM yang benefit cuma nasabah saya. Tapi kalau saya jadi spesialis, saya akan men-sharingkan informasi itu ke banyak RM, dan banyak RM itu akan sharingkan ke banyak nasabah mereka. Nah, saya mulai ketemu nih, jalan saya, kayaknya panggilan saya ke situ. Nah, karena ada opportunity, saya masuk jadi investment specialist. Tapi basically, ini harus diakui memang lebih ke arah sales.
ya, karena saya di cabang banyak ketemu nasabah, banyak keliling. Ini adalah fondasi yang sangat kuat, yang sangat kritikal di dalam karir saya, gitu ya. Karena saya dari awalnya bukan orang yang kerja di pusat, bukan orang yang belajar finance, tapi saya benar-benar yang tadi ya, bahkan saya canvassing gitu bahasanya, saya ke Glodok, saya ke toko buah gitu, nawarin deposito di mall gitu, ngejar-ngejarin orang ya, kayak nawarin kartu kredit gitu ya, cuma bedanya ini deposito. Ya. Jadi pertama itu karir saya dimulai di sales sebenarnya. Nah, lalu kemudian saya ada opportunity menjadi makin dalam saya ambil CFA, saya makin merujuk, saya mikir saya mau makin masuk ke dalam dapurnya. Jadi saya pengen lebih dalam lagi di dalam research, ini semua di bank ya, di wealth management. Lalu kemudian ada opportunity, lalu saya diterima sebagai market intelligence. Ini basically market research. Jadi tujuannya ini 3 yang di atas ini, basically adalah research and strategy. Jadi saya mempelajari marketnya, makroekonominya gimana, market US gimana, global market gimana, local market gimana. Lalu saya mempelajari semua funds yang kita distribusikan, ya reksadana, baik yang offshore, yang onshore, yang big cap, yang small cap, ya ada bond fund juga, yang US, yang rupiah dan sebagainya. Lalu di situ saya harus formulasikan atau membuat sebuah strategi dengan timing market seperti ini, produk mana yang cocok. Ya, ada yang lebih jangka panjang, ada yang lebih jangka pendek. Kemudian ada opportunity juga di Standard Chartered Bank sebagai investment strategist. Nah, basically memang ini role-nya kira-kira mirip, bedanya di investment strategist sebenarnya di role-nya di globalnya sebenarnya harusnya menulis report ya. Tetapi karena memang ada peraturan lokal bahwa saya nggak boleh mempublish, ya jadi role saya pretty much itu sama dengan pas saya di DBS ya. Dan di role saya ini semua memang udah banyak saya sering ngisi training gitu ya, ngajarin basic investment, basic bonds, basic equity, lalu reksadana ya, apa yang menggerakkan ini, ada makroekonomi juga, indikator dan sebagainya, ada economic cycle. Tujuannya supaya membantu teman-teman RM ini dan spesialis bisa lebih siap ketika ketemu nasabah, dan yang lebih penting mereka juga bisa analisa. Jadi jualan itu bukan cuma asal ngomong aja, tapi mereka punya dasarnya. Itu penting sekali kalau menurut saya. Kemudian yang terakhir, di posisi saya yang terakhir, ini adalah posisi yang saya jalani sekarang di Research and Portfolio Management. Jadi di BCA ini saya mulai pegang tim, ada sekarang timnya ada berempat gitu ya. Ada yang fokusnya lebih ke research, ada yang ke portfolio management. Nah, di sini lebih deep lagi dan saya lebih banyak creating content. Jadi tim kami ini yang bertanggung jawab untuk mempublish BCA House View. Ya, jadi pandangan BCA terhadap market ya, terhadap 3 aset kelas utama, yaitu cash atau money market kita sebutnya, fixed income atau obligasi, dan yang terakhir equity. Nah, ini tujuannya adalah untuk membantu nasabah kami untuk menentukan asset allocation. Nah, kira-kira journey singkatnya seperti itu. Mungkin sekarang saya ingin, nanti kalau ada yang mau diskusi bisa ya di sesi Q&A. Nah, sekarang saya ingin sharingkan roles yang ada di capital market. Tapi sekali lagi, ini tidak mencakup semua yang ada di market ya. Bisa aja saya ada yang ketinggalan, tetapi dari yang saya observe, setidaknya apa yang relevan dengan saya, ini ada 3 bagian, teman-teman. Nah, waktu mau masuk ke capital market, pertama pas saya masuk, saya pasti bingung. Bedanya apa ya asset management dengan brokerage, dengan treasury itu bedanya apa? Nah, saya akan coba jelasin. Yang pertama ini sell side. Jadi ini ibaratnya dari hulu ke hilir. Ya, dari yang paling awal sell side. Itu basically digolongkan ada 3, broker atau investment bank. Biasanya ini gabung. Biasanya ada yang investment bank dia kasih brokerage service juga, ada yang emang cuma brokerage doang. Tapi pada umumnya biasanya gabung. Jadi broker-broker itu atau sekuritas biasanya memberikan service investment banking juga. Ya, lalu ada treasury. Nah, treasury ini lebih banyak di perbankan. Ya, sell side. Jadi mereka yang ibaratnya jualan barangnya. Barang paling awal itu ada di mereka. Oke, jadi tugas mereka basically ada brokerage, ya, ada memfasilitasi jual beli, lalu ada IPO juga, ya, ini masuk ke investment bank, ada M&A, merger and acquisition, ini juga investment bank, ada juga yang penting ini basically mereka itu idea generation dan juga trading juga dalam kasusnya treasury, ya. Idea generation ini maksudnya gimana? Nah,
ini bisa dibilang sell side ini yang kerjanya paling keras, paling berat gitu ya. Kerjanya tuh benar-benar dari segi effortnya, dari segi apa ya, working hour-nya itu, apalagi yang di asing mungkin bisa suka begadang karena mereka harus meeting dengan yang counterparty-nya yang di luar negeri, bisa jam 2 pagi, bisa jam 3 pagi gitu ya. Dan memang kerjaannya harus diakuin paling berat di antara semuanya. Setidaknya itu yang saya terima informasinya, teman-teman. Tetapi otomatis paling pintar juga. Karena benar-benar effortnya itu luar biasa. Ya. Paling pintar dalam arti karena mereka yang benar-benar deep dive sekali. Nah, ini kata kuncinya. Jadi core skills-nya itu perlu deep dive research. Kalau di tempat saya di distributor, bahkan di asset management di buy side, itu belum kita nggak banyak crunching data ya, benar-benar deep dive ke company itu. Kita banyak kan mengolah apa yang sudah jadi, yang dibikin oleh sell side. Nah, tapi kalau sell side, itu mereka harus correct dari benar-benar dari laporan keuangan isi company, dari any kind of information, yang jelas nggak bisa cuma simply dari Bloomberg aja. Ya, setidaknya itu yang saya tahu. Jadi mereka harus deep dive sekali. Itu kenapa biasanya sangat spesialisasi sekali. Jadi ada analis yang pegangnya cuma banking. Loh, kok cuma banking? Ya, banking itu udah banyak. Dan kalau mereka harus nulis report, di luar big banks itu yang 4 gitu ya, ada beberapa second liner banks itu aja tiap kali mau laporan keuangan biasanya lemburnya luar biasa gitu ya, pasti lemburnya tuh panjang gitu biasanya ya kalau udah musim earnings gitu biasanya. Nah lalu valuation juga definitely pasti karena mereka yang merekomendasikan, mereka udah deep dive company ini yang mereka cover, lalu mereka kan kasih rekomendasi ratingnya apa, buy, hold atau sell misalnya, justification-nya apa, lalu projection-nya gimana ya, menggunakan misalnya FCFF ya atau FCFE atau Gordon Growth Model atau residual income dan sebagainya, berbagai teknik valuasi yang tiap industri pun bisa beda-beda gitu ya melihatannya ya. Nah lalu kalau trading ini memang lebih ke arah treasury, jadi treasury itu fungsinya contoh di perbankan, bank itu menghimpun dana, jadi pasti ada dana yang menganggur nih, yang nggak masuk ke lending. Ini akan masuk ke dalam trading book-nya bank. Ya, jadi bank akan menggunakan dana itu yang lagi nganggur akan ditradingkan. Nah, trading itu beda sama investing. Investing itu kita ngelihat value dan long term, dan kita harus sabar. Kalau trading beda. Trading itu nggak selalu soal valuasi, tapi mungkin soal flow, soal sentimen, soal kegesitan, gitu ya. Itu kenapa perlu skill trading. Banyak orang analis atau investor yang value investor misalnya, tapi disuruh trading mungkin belum bisa. Nah, banyak juga trader yang disuruh melihat value, belum tentu bisa, karena memang mereka diciptakan, dibutuhkan ekspertisnya itu di 2 hal yang berbeda. Ya. Jadi, di treasury itu banyak, bisa dibilang trader, baik itu trader FX, lalu ada bonds juga, ya. Dan di treasury ini banyak meng-create produk juga, structured product gitu ya. Jadi, misalnya ada perusahaan mau hedging, saya mau beli dolar, tapi saya kan nggak tahu kalau dolar nanti tambah murah atau tambah mahal. Ya udah saya mau hedge deh. Ya udah saya beli forward contract. Nanti 3 bulan lagi saya akan beli dolar di harga misalnya 15.000. Kalau ternyata di 16.000 berarti saya untung 1.000 perak karena saya tetap bisa belinya di 15.000. Tapi kalau ternyata menguat ke 14.000 berarti saya rugi 1.000 perak ya. Itu misalnya salah satu contohnya. Ya ada option juga dan sebagainya. Nah, jadi sell side ini bisa dibilang sumber ide nih, teman-teman semua. Sumber ide yang paling awal sekali. Dari sell side, biasanya, apalagi yang institusional, itu nggak langsung ke distributor atau langsung ke end client. Biasanya akan ke buy side dulu. Buy side itu siapa? Buy side ini adalah yang ngebungkus, yang memanage. Ya, jadi aset management, insurance, pension fund, dan yang lain-lain. Jadi tujuan mereka tugasnya memanage aset atau liability. Dalam kasusnya insurance dan pension fund, itu ada namanya asset liability matching. Jadi mereka harus bayar kira-kira dalam waktu berapa puluh tahun ke depan, harus bayar sekian, sekian, sekian. Nah, sekarang diukur nih, dari asetnya kira-kira bisa matching nggak? Mau pakai cash flow matching atau mau pakai duration matching, dan sebagainya. Itu tugas mereka. Ya. Nah, jadi core skills-nya definitely portfolio management. Mungkin not so much on trading, ada trading tetapi bukan big chunk-nya. Ya, jadi mereka akan lebih banyak memanage aset. Oleh karena itu mereka sangat harus mengerti valuation, itu udah pasti. Ya, mereka harus tahu valuasi, mereka harus bisa ngatur risk management juga,
ya nggak boleh ngambil aset yang terlalu berbahaya, ya harus bisa manage liquidity, harus bisa nyari barang juga, tanda kutip gitu ya, harus tahu kapan beli barang dan kapan buang barang, supaya harganya itu bisa dapatnya the best ya. Jadi ini adalah tugas buy side. Nah, tapi biasanya buy side ini juga jualan juga punya klien. Kliennya adalah kalau pension fund definitely jelas adalah beneficiary-nya. Jadi orang-orang yang akan pensiun gitu ya, di manage asetnya. Tapi dalam kasus insurance, dalam aset management, ini banyak jual produk investment. Oke. Nah, jadi ada yang mendistribusikan. Biasanya kebanyakan kalau berapa tahun ke belakang ini dari awal industri wealth management itu dimulai, ya cuman ada bank. Nah, sekarang udah banyak startup, banyak fintech, banyak super app, ya udah banyak sekali yang bisa beli di mana-mana, bisa diakses di mana-mana. Ya, jadi, nah saya ada di sini. Sepanjang karir saya di distributor. Jadi saya selalu ada di bank, bisa dibilang. Ya. Oke, saya dapat notifikasi 10 menit lagi akan berakhir. Teman-teman nanti kalau misalnya ini sudah berakhir, silakan di kolom chat ya. Di kolom chat ini thank you Pak Ryan atau Pak Rian udah ngasih infonya ya. Di kolom chat itu ada meeting ID yang baru. Nanti kalau tiba-tiba kita semua ketendang, nanti bisa join lagi ya di meeting room yang satu lagi. Nah, saya ini di distributor, jadi banyak kan di bank, ya di wealth management. Nah, wealth management itu basically dibagi dua, ada insurance, ada investment. Nah, saya di investment part-nya. Insurance juga banyak sekarang barang investment juga ya, karena ada unit link juga semacam reksadana, tetapi memang ini yang untuk asuransi gitu. Nah, jadi tugasnya adalah sesuai dengan namanya mendistribusikan barang yang barang-barangnya buy side. Ya, jadi sell side jualan ke buy side-nya jualan ke distributor, distributornya jualan ke end client-nya, ya ke end client-nya. Nah, mungkin berapa tahun lalu ya 10 tahun lalu informasi itu bisa dibilang masih banyak asimetri. Jadi dari sell side informasinya cuma masuknya ke buy side. Jangankan retail, distributornya aja nggak dapat infonya. Tapi zaman sekarang berbeda. Retail itu bisa lebih tahu dari distributor atau bahkan buy side karena informasi begitu cepat menyebar gitu ya, teman-teman. Nah, core skills-nya kalau di distributor itu not so much on valuation seberat kayak di sell side atau buy side. Jadi mungkin nggak terlalu banyak bikin model, nggak ngeliatin saham satu-satu, tapi ngeliatin lebih banyak makroekonomi. Itu penting sekali. Karena itu apa ya, bisa dibilang kita ini nggak cuma invest di satu saham, kita udah bicara soal portfolio. Jadi portfolio nasabah itu kalau buy side kan udah punya portfolio, tapi misalnya contoh portfolionya equity fund. 90% di equity, 10% di money market atau cash. Nah, di bank ini kita juga meracik lagi nih. Ada yang dari 100% dana nasabah dengan profil risiko sekian, 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 misalnya nanti dibagi 50% di equity fund. Dari equity fund-nya nanti dibagi lagi, ada yang big cap atau small cap fokusnya. Lalu ada yang US dollar, ada yang rupiah. Yang US dollarnya yang offshore, berarti kan offshore-nya itu ada yang fokusnya ke Amerika, teknologi, ada yang ke Asia Pasifik, ada yang ke China, ada yang ke global, ada yang dividend play, ada yang tech oriented. Jadi banyak gitu ya. Nah, ini lebih banyak distributor ini menganalisa lebih banyak makroekonomi, makanya global market ini nggak bisa di-skip kalau di distributor. Dan juga fund selection, bond selection juga. Bonds-nya mau yang tenor panjang apa yang pendek. Ya, lalu mau yang US dollar apa yang rupiah. Ya, dengan kondisi makroekonomi seperti saat ini misalnya. Jadi core skills-nya itu komunikasi definitely. Karena mau sepintar apapun, kalau kita nggak bisa deliver ke nasabah kita ini kan banyak kan kuliahnya bukan finance, banyak kan pebisnis atau kuliah yang lain ya atau kerja yang lain. Jadi tugas kita yang di wealth management ini harus bisa mengkomunikasikan dengan baik. Karena kan teknis sekali gitu ya. Kalau sell side jualan ke buy side bahasanya sama. Ya, kita cerita valuasi aja. Keluarin modelnya, kamu expect 5 tahun lagi intrinsic value-nya berapa, ibaratnya expect target price-nya berapa, risk-nya apa dan sebagainya dan sebagainya. Lalu scenario analisis. Kalau bagus banget gimana, kalau biasa aja gimana, kalau jelek banget gimana, dan sebagainya. Nah, tapi di bank, di distributor, kita nggak bisa ngomongin hal yang terlalu teknis, ya, karena kebanyakan audiens kita mungkin nggak belajar finance, dan kalau belajar finance pun mungkin nggak mempraktekkan di day-to-day-nya. Jadi,
Itu yang mungkin saya bisa kasih gambaran. Jadi core skill saya itu lebih ke komunikasi dan juga menurut saya di titik sekarang edukasi itu penting sekali. Karena gimana caranya kita membungkus gitu ya sesuatu yang very technical, sangat dalam tentang finance dan sebagainya. Tetapi ibaratnya nasabah saya yang dulu saya jadi RM di Mangga 2, nasabah saya yang pedagang yang nggak pernah main saham, nggak pernah ngerti capital market, itu bisa ikutan investasi juga. Gimana caranya supaya mereka bisa mengerti? Dan itu umurnya kira-kira seorang tua saya atau bahkan lebih tua dari orang tua saya. Nah, jadi ini ada tiga, basically ada tiga gitu ya, roles, big roles-nya di capital market. Tentu saja di luar ini dunia finance dan banking masih sangat luas sekali, teman-teman. Tapi hari ini saya cuma fokus kira-kira ke titik ini. Mungkin ini yang saya bisa sharingkan ya. Saya punya waktu 5 menit, mungkin saya akan wrap up aja presentasi saya, lalu kita akan mungkin exit, kita akan pindah room aja ya, karena waktunya tinggal 5 menit. Yang mau Q&A nanti kita bisa lanjutkan di meeting room yang berikutnya. Nah, ini mungkin kalau saya boleh kasih masukan ya, teman-teman semua, waktu kita kuliah, kita tuh pikir kalau kita lulusan terbaik, nilai kita paling hebat, kita banyak magang dan sebagainya, itu kan paling hebat. Tapi di dunia kerja, pas kita masuk, semua orang mulai dari nol. Orang yang punya koneksi pun, oke, boleh misalnya langsung dikasih posisi tinggi, tapi all eyes on them. Ya, setiap langkah mereka akan dipantau. Ini orang yang menjago atau cuma karena koneksi. Jadi pressure-nya juga ada masing-masing. Ya, tetapi semua orang itu waktu baru mau mulai kerja, itu orang akan menganggapnya nol. Mau udah S3 kayak atau bahkan kalau ada S5 pun, belum terbukti performance-nya seperti apa. Karena semuanya kan pas baru belajar. Artinya sebenarnya semua orang bisa dibilang, pretty much itu punya setidaknya kesempatan yang lumayan sama. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih kuliah, inilah sebenarnya Anda itu ada waktu. Anda punya waktu untuk mempersiapkan. Jadi memang tugasnya pasti harus lulus kuliah definitely, tetapi jangan sampai cuman punya skill yang itu aja. Teman-teman harus tahu juga industri perkembangannya seperti apa, needs-nya seperti apa, dinamikanya perubahannya seperti apa. Nah, oleh karena itu, it's all about mindset sebenarnya. Jadi nggak cukup cuman kita belajar di sekolah, tapi kita perlu punya mindset yang benar, yang mindset yang winning mindset, punya mindset yang lebih maju daripada orang lain. Dua sumber influence yang paling besar di dalam karir saya, apalagi pas saya mau switch karir gitu ya. Tadi kan saya dari dunia sales ke dunia research. Pas saya di sales, saya ngambil CV diketawain sama orang. Emangnya lu mau jadi fund manager? Emangnya lu mau kerja di jadi analis saham? Jawaban saya enggak sih, tapi dalam hati saya nggak harus jadi itu untuk saya ngambil CV, ya kan. Dan buktinya sekarang saya benar-benar bisa apa ya, bisa make a difference bisa dibilang. Karena saya dulu orang sales, saya ngerti dari nol, saya nggak ngerti apa-apa sama sekali. Sampai sekarang saya udah lulus CV. Dan itu value-nya untuk ya nasabah saya, ya company saya, definitely itu added value yang sangat bagus sekali. Ya, tetapi yang membuat saya tuh membantu transisi saya salah satunya, dan yang menciptakan yang apa ya, membantu saya hari ini cara pikir saya, mindset saya itu ada dua. Yang pertama Simon Sinek. Ini teman-teman bisa buka aja di YouTube, ada klik aja Simon Sinek The Golden Circle. Dia ngomong di TED Talks ya, TED Talks. Teman-teman nanti bisa pelajarin sendiri di situ. Ini benar-benar ngubah cara saya berpikir, cara saya menentukan saya mau ngerjainnya gimana. Ya bahkan di dalam satu slide ada 1 titik atau 2 titik atau 3 titik itu semua saya pikirkan. Ya karena ada why-nya. Dia selalu start with why, bukan what. Dan ini akan membantu teman-teman nanti waktu mau milih karir, waktu ada kesempatan kerja, waktu ada misalnya mau pindah divisi dan sebagainya. Ini semua adalah menurut saya the principle-nya. Ya, kembali lagi ke panggilan kita nantinya. Nah, yang satu lagi adalah Paulo Coelho. Semua teman-teman anak buah saya juga yang baru join, yang baru mulai kerja, saya selalu suruh baca ini dulu. Bahkan saya aja bacanya pas udah kerja berapa tahun, jadi agak telat. Saya berpikir seharusnya saya dulu baca. Buku ini fiksi, teman-teman, tapi buku ini terkenal banget, mungkin ada yang udah baca juga. Tapi cuma 180 halaman kira-kira. Tapi ini benar-benar buat saya life changing. Itu ngebuka banget horizon saya, cara pikir saya, cara saya make decision, cara saya ngambil resiko. Saya ini orangnya risk averse banget gitu, nggak berani banget ambil resiko dulunya. Karena ada ini buku, saya tuh bisa
saya akan ibaratnya ambil jalan ini, yang saya tahu konsekuensinya bakal berat, tetapi kalau jadinya juga bisa luar biasa, gitu ya. Nah, kira-kira itu yang nanti kita mungkin bisa diskusikan lebih panjang lagi. Oke, thank you. Yang pertama dari Mas Fajar. Untuk fresh grad yang tentunya belum ada expertise, bagaimana strategi dalam job hunt di bidang ini? Kemudian ketika interview, seperti apa pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh interviewer? Thank you, Mas Fajar. Ini pertanyaan yang penting sekali ya. Thank you banget pertanyaannya. Saya yakin cukup banyak yang mau bertanya ini juga. Nah, ini yang mungkin saya mau tekankan. Walaupun Anda lulusan terbaik, by the way, saya kan lagi ngerekrut orang nih berapa bulan lalu, dan saya ngeliat banyak banget CV, teman-teman. Banyak banget yang qualification-nya itu luar biasa gitu ya. BCA itu pas orang masuk udah ada tesnya, dikasih tahu communication skill gimana, problem solving segala macam udah ada nilainya. Itu luar biasa bagus. Jadi buat saya interviewer tuh saya udah kira-kira tahu saya harus expect apa dari orang ini, bagusnya dan jeleknya apa. Saya konfirmasi ketika saya interview. Nah, yang saya mau infokan adalah ada 2 kandidat, yang satu cewek, yang satu cowok. Ini lulusan dari luar, itu skornya gila, hampir perfect gitu ya, hampir perfect, warnanya hijau dan paling kanan. Tapi saya nggak hire. Yang satu karena dia belum tahu dia mau kemana, jadi dia bisa kerja apa aja, saya yakin dia punya capability itu, tapi dia belum tahu dia maunya apa. Dan yang nomor dua kebalikannya, dia udah tahu dia maunya apa. Jadi pas saya assess, saya cuma dengerin dia cerita, saya langsung tebak, benar nggak kamu sebenarnya lebih pengen ke sini gitu ya. Dan akhirnya dia bilang gitu kan, betul, saya memang ya ada koneksi di sini sini, saya memang passion saya lebih ke situ. Lalu saya bilang thank you, kita akan tetap temenan, tapi saya mungkin belum tentu akan lanjutin, coba kamu pikirin dulu baik-baik, kamu beneran nggak akan mau kerja di sini. Nah, maksudnya di bidang ini. Karena gini teman-teman, saya ngerti juga dulu fresh grad, kenapa sih kok saya mau jualan deposito gitu ya? Karena saya desperate banget pengen kerja gitu ya. Ya memang saya juga nggak tahu mau kerja apa, ada opportunity apa, di bidang ini tuh kerjaan yang macamnya apa, dibutuhkan skill apa. Itu yang saya bilang setelah kita lulus kuliah, mungkin 80%, 90% orang nggak tahu dia mau ngapain, which is fine, totally fine. Itu kenapa saya tadi ngasih buku Why itu, ya si Simon Sinek video itu, dan Paulo Coelho. Karena itu memulai dari diri Anda sendiri. Kalau Anda cuma pilih pekerjaan dengan gaji yang paling gede, kita jangan munafik. Semua orang di sini cari uang, ujungnya uang. Tapi orang yang gajinya 1 miliar pun resign kok. Orang yang income-nya mungkin bisa 20 miliar, 30 miliar satu tahun. Banyak kan orang bilang orang dagang, lo kerja sama orang, mau kapan kaya gitu kan, dia nggak tahu aja. Ada itu, orang gaji itu bisa 1 miliar per bulan, belum ditambah bonus, benefit dan sebagainya, itu banyak. Cuman kita nggak tahu aja, gitu ya. Memang nggak banyak. Nah, poin saya adalah uang itu nggak akan pernah bisa bikin kita tuh merasa cukup. Karena waktu kita udah di atas, semakin naik. Apalagi kalau teman-teman udah tahu mau ngapain di hidup ini, tanda kutip ya, panggilannya tuh apa sih? Ada yang sukanya jadi sales. Saya suka nih hubungan sama nasabah. Saya bisa solve problemnya nasabah. Saya suka kalau nasabah tuh saya tuh happy, gitu ya. Amazing, perfect. Ada juga yang suka, saya nggak suka banyak ketemu orang. Saya sukanya di belakang layar. Passion saya tuh number, misalnya. Saya nggak mau ketemu orang. Totally fine juga, gitu kan. Nah, yang penting itu kita tahu dulu apa. Nah, saya nggak expect teman-teman tuh bisa langsung ketemu. Karena jujur, saya tuh ketemunya tuh baru berapa tahun kemudian. Ya. Jadi kalaupun, poin yang saya mau sampaikan di sini, kalaupun nanti teman-teman di sini, ibaratnya belum tahu mau ngapain, dan ya udahlah kerja dulu aja, itu nggak salah ya. Tetapi alangkah baiknya, sambil teman-teman ketemu dengan opportunity itu, cari dulu di dalam diri Anda, apa sih yang di dalam itu apa. Ya, karena kerja ini maraton. Artinya apa? Kita akan kerja jangka panjang. Dan hidup kita 50%, 60%, 70% di-spend itu di kerjaan. Jadi kalau teman-teman cuma pilih kerjaan yang gajinya gede, tapi kita nggak suka, tinggal tunggu waktu aja pasti resign. Udah pasti. Saya jamin. Itu saya berani jamin. Karena uang itu nggak akan pernah cukup. Pas gaji saya 2 juta, saya bilang kalau gaji saya 5 juta, permasalahan hidup saya selesai. Gitu kan? Pas sudah 5 juta, ke 10 juta, permasalahan hidup saya jamin selesai. Karena jadi 10 juta. Nggak akan pernah ada habisnya, teman-teman. Ya. Jadi, ini advice yang saya pernah dikasih sama
salah satu mentor saya yang paling berjasa dalam karir saya. Dia bilang jangan pernah kejar uang. Nanti uang yang kejar kamu. Ya of course pas saya lagi fresh grade saya butuh duit gitu kan. Ya saya bilang mana mungkin sih duit bisa kejar kita yang harus kejar duit dong gitu kan. Nah tapi saya udah buktikan, walaupun ya saya bukan orang yang gaji gede banget atau sukses banget, enggak sih. Tetapi saya udah buktikan bahwa kalau teman-teman tuh udah create value, nanti pasti ada yang nyari. Karena at the end of the day, company perlu orang yang valuable. Ya, bukan cuma orang yang pinter, maksudnya pinter di kertas gitu, tapi belum terbukti. Karena ada banyak faktor, di dalam performance itu banyak faktor. Bukan cuma kognitif, ada karakter juga, ya ada visi, dia punya visi enggak. Lalu mindset, ini penting sekali, sangat penting sekali soal mindset. Jadi kalau kembali ke Mas Fajar tadi, sorry ini agak melebar gitu ya. Ya memang kita tuh agak susah gitu ya, untuk bisa langsung tahu, saya maunya ini, gitu kan. Apalagi fresh grade. Kita mungkin akan ketemunya nanti. Tetapi alangkah baiknya kita punya tahu jawabannya dulu. Karena yang paling tahu diri kita itu kita. Saya pernah tuh di salah satu karir saya udah desperate banget, saya pengen resign gitu kan. Saya pengen pindah. Bener-bener ke industri yang beda banget, yang saya aja nggak tahu tuh kerjaannya apa. For the sake untuk cuma resign, saya dapat kerjaan baru. Ya kan? Lalu interviewernya itu cuma bilang sama saya, kamu itu mau ngapain sih sebenarnya? Maksudnya kamu maunya apa? Passion kamu tuh apa? Saya gini Pak, saya suka ngomong Pak, saya suka jelasin ke orang, saya suka sharing ke orang. Di titik itu saya mikir, nggak ada kerjaan yang kayak gitu loh. Tapi ternyata ada. Dan ternyata bisa dibayar mahal sekali. Tapi poin saya adalah, dia udah ngebaca, ini orang lagi desperate aja, dia sendiri juga nggak tahu dia mau kemana. Ya akhirnya dia tanda kutip muntahin saya. Dan saya bersyukur gitu, thank you banget saya dimuntahin gitu. Nah dengan banyak interview sebenarnya kita akan belajar banyak tentang diri kita sendiri sebenarnya. Karena dengan interview itu, kita tuh bisa ternyata melihat sisi diri kita sendiri yang kita nggak tahu. Jadi poin saya kalau di interview, just go for it. Tapi ya jangan terlalu menyimpang-nyimpang banget lah ya. Kalau Anda kuliahnya finance, pengen kerja di finance, ya jangan interview di cafe gitu untuk jadi chef. Ya, itu udah beda banget, kecuali memang Anda memang passion di masak, itu beda cerita lagi. Ya. Jadi emang nggak ada jawaban simpel nih Mas Fajar. Tetapi yang paling penting itu ketemu dulu yang ada di dalam diri kita. Dan itu wajar kalau perlu waktu. Dan kalau udah ketemu, itu baru akan lebih baik ya kalau menurut saya. Semoga menjawab nih Mas Fajar. Nah selanjutnya dari Mas Iqbal. Sedang bekerja di data profesional, ada berapa pertanyaan? Apakah role analytics di investment? Apakah ada role analytics di investment? Bagaimana peran CFA jika saya ingin shift karir? Thank you Mas Iqbal. Nah, ini mungkin saya mau disclaimer dulu nih. Kebetulan saya kan baru lulus CFA, jadi hawanya hawa CFA. Tapi mungkin yang saya mau disclaimer juga, bahwa saya bukan mau bilang ke semua orang, pindah industri yuk, ke finance yuk, terus ambil CFA. Sebenarnya tujuan saya bukan itu. Saya cuma pengen membantu aja bahwa untuk teman-teman, untuk menemukan gitu ya, menemukan jalan yang lebih tepat. Nah, untuk Mas Iqbal, saya malah, ini saya jujur-jujuran ya Mas ya, dengan perubahan dunia yang seperti ini Mas, banyak malah orang yang di finance gimana pengen masuk ke data analytics gitu. Karena itu udah dicari banget bisa dibilang. Skill itu luar biasa diperlukan gitu ya. Nah, di bidang investment ada nggak? Ada. Biasanya tuh mungkin kalau di luar negeri, di hedge fund gitu ya, kuantitatif. Itu benar-benar dimainkan sekali. Tapi unfortunately, di konteks Indonesia, data analytics yang benar-benar ibaratnya canggih sekali, itu belum terlalu kepake, Mas. Karena informasinya belum sebanyak itu, ruangnya itu belum sebanyak itu. Jadi kalau menurut saya, mungkin ada aja sih, tetapi mungkin Mas harus lebih redefine lagi, data analytics-nya ini pengen didalemin apa enggak, lalu arahnya kemana. Nah ini yang saya nggak bisa jawab karena saya nggak ada di dunia itu. Tapi kalau Mas mau ambil CFA, walaupun nggak ada hubungannya, ya tentu saja nilai plus. At least satu, teman-teman, orang finance itu seharusnya ya, kalau belajarnya benar ya, harusnya susah untuk dibohongin sama orang. Karena orang finance itu ngelihat duit itu beda. Kita ngelihat promo aja, kita udah tahu sebenarnya kita bayarnya berapa, gitu ya. Dia kasih diskon, buy one get one, atau misalnya bayar 100.000, dapat yang 120.000, diskonnya berapa persen.
Lalu tujuannya apa? Nah, dengan kita belajar finance, kita bisa ngebaca. Sebenarnya ini orang lagi mau ngapain sih? Motifnya itu apa? Ngasih promo ini kita bisa ngebaca. Gitu ya. Jadi itu akan sangat berguna sebenarnya. Tetapi ibaratnya kalau memang fokusnya di data analytics, mungkin nggak 100% kepake banget gitu ya Mas ya. Tapi kayak saya juga kalau ditanya, apakah CFA 100% kepake? Nggak juga, karena banyak belajar derivatif ya, di level 2, di level 3. Jadi di Indonesia derivatif itu sangat limited, bisa dibilang. Capital marketnya belum kayak di Amerika. Tapi itu membentuk cara saya berpikir, menstructure sebuah offer gitu ya, terus ngukur ini fair apa enggak gitu kan, ngukur resiko. Itu very interesting kalau buat saya, walaupun saya nggak ada trading derivatif ya, nggak ada hubungan, nggak banyak hubungan dengan derivatif, tapi buat saya itu value added ya. Semoga menjawab nih Mas Iqbal. Selanjutnya Mas Hans, terkait sales sebagai fondasi yang kritikal di karir, bagaimana contoh praktisnya di pekerjaan Bapak? Thank you Mas Hans. Saya ingat banget, saya kuliah dari Singapura, pulang-pulang yang tadi saya ceritakan, karena karyawan outsourcing dan sales banget ya, itu kan ngandelin komisi ya. Kalau yang outsourcing itu, kalau jualannya kencang, komisinya bisa banyak. Tapi kalau nggak jualan ya, gajinya hampir nggak cukup itu ya buat hidup ya, bisa dibilang. Ya, jadi dulu 2011 gaji saya itu cuma 2 juta. Ya, tapi tambah-tambah komisi yang mungkin bisa lah 5 juta gitu ya. Nah, tapi pada intinya banyak nih orang Indonesia ya, ini saya mau tekankan. Banyak orang Indonesia tuh malu kalau kerjanya jadi sales. Sales sama marketing beda ya. Marketing itu otaknya, sales itu yang mengeksekut, ya, yang jualannya. Saya cuma mau kasih satu poin aja. Saya pernah ketemu satu nasabah di salah satu bank yang saya pernah kerja. Uangnya itu saya ngeliat sendiri ya, dengan mata kepala saya sendiri. Ditambah sama perusahaan dia, itu ada 2 triliun. Kantornya cuma di sebelah. Pas saya datang, banyak sarang laba-laba, Pak. Kalau saya ketemu di pasar, nggak mungkin saya percaya orang punya 2 triliun. Gitu ya. Itu baru di satu bank, dan bank ini bukan bank utamanya lah. Ya, masih ada bank-bank besar gitu. Yang jelas bukan pas saya di BCA. Jadi bank-bank kesekian. Ya, jadi mungkin total asetnya bisa berapa. Saya pernah ketemu lagi di bank asing, main reksadananya 250 miliar. Gitu. Ya itu belum masuk depositonya, belum yang di bank lain, belum aset yang lain. Tetapi mereka itu semua satu sama nih, apa tau nggak? Mereka dulunya sales door to door, ngetokin pintu orang jualan, gitu ya. Memang untuk bisa kayak mereka di zaman sekarang mungkin nggak segampang itu. Itu terjadi di zaman dulu, zaman Pak Soeharto, ya zamannya pemerintahan Pak Soeharto. Zaman sekarang mungkin opportunity-nya udah beda. Ya. Tapi poin saya, kenapa sales itu penting? Karena kita semua di sini, di hidup kita itu berjualan. Ya. Mau Anda lagi mau cari kerjaan, mau nembak pacar, mau ngajak orang pacaran, ngajak orang merit, ketemu mertua, itu semua kan Anda lagi menjual diri Anda kan. Anda harus mengconvince bahwa Anda ini pilihan yang bagus. Gitu. Ya, jadi sales itu sebenarnya penting sekali. Dan saya, banyak orang yang bilang, saya tuh kalau ngejelasin, enak didengar, gampang didengar. Karena dulu saya bodoh. Bodoh dalam arti nggak ngerti apa-apa sama sekali. Jadi saya bisa ngerti pas saya ngelihat satu konsep, gimana ya cara jelasin ke konsep orang yang belajar finance, jelasin ke orang yang sama sekali nggak pernah ngerti finance. Ya disitulah nilai jual saya jadinya. Ya. Jadi dalam konteks kerjaan saya, Pak, saya itu lebih ke arah gimana saya mentranslate sesuatu yang kompleks ke hal yang lebih simple. Biasanya pakai analogi yang kita bisa rasakan sehari-hari. Gitu ya. Jadi saya nggak bilang semuanya harus jadi sales, enggak. Tetapi jangan pernah memandang kerjaan sales itu murahan gitu ya. Saya dulu door to door gitu, ngetokin, diusir-usir orang, ngasih orang brosur dilempar ke lantai, itu saya rasakan gitu. Dan itu benar-benar valuable. Di sales itu kita belajar mempelajari orang. Karena Anda mau kerja di bidang apapun, yang bikin keputusan, at least sampai sekarang masih orang ya, belum robot sih, belum 100% robot. Jadi gimana pun itu Anda harus bisa ngebaca orang, bisa berpikir mau ngomongnya apa, bisa menginfluence orang. Nah ini soft skill yang banyak orang miss out, tapi very, 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 very important. Itu ngebedain orang naik kalau karir cuma jadi direktur atau jadi direktur utama. Itu bedanya gitu ya. Jadi semoga menjawab ya, Mas Hans. Ini agak lebar, cuman kira-kira gambarannya seperti itu.
Mas Riki selanjutnya, bagaimana mengambil CFA? Apakah difasilitasi dari kantor? Apakah CFA harus dengan background ekonomi? Jawabannya enggak. Ada orang yang dari IT ambil CFA, ada yang orang nggak ada background sama sekali ambil CFA. Jadi menurut saya ambil aja kalau memang mau ambil. Cuman satu yang saya harus tekankan, CFA itu gini, banyak orang yang berpikir, wah saya kalau punya CFA, saya pasti paling sukses di antara teman saya. Jawabannya enggak, seperti yang tadi saya bilang. Hidup ini enggak apa ya, nggak bisa cuma masukin rumus gitu. Banyak variabel yang kita nggak bisa kendalikan. Ada faktor karakter, ada faktor mindset, ada faktor yang lain-lainnya. Dan faktor luck juga, faktor hoki itu penting juga. Orang mau pinter kayak apa kalau memang nggak hoki ya tetap kalah sama orang yang hoki. Itu kita harus akuin. Ya. Nah kalau background ekonomi jawabannya enggak. Ya, di CV itu apalagi kalau buku yang dari CV-nya langsung itu dia akan ngajarin teman-teman benar-benar dari nol. Orang yang nggak punya background finance sama sekali. Seperti saya dulu gitu ya. Difasilitasi atau sama kantor atau enggak, menurut saya itu nggak penting. Loh kenapa nggak penting? Karena jangan jadikan apa ya, investasi Anda itu berdasarkan dibayarin orang atau enggak. Karena Anda investasi di diri Anda. Kalau dibayarin kantor bagus, tapi otomatis pasti harus ada komitmen dong. No free lunch kan, pasti kan. Anda harus kembalikan dong kebaikan itu. Tapi kalau enggak pun ya menabunglah untuk investasi. Dan investasi di edukasi itu nggak akan pernah rugi. Pasti akan menguntungkan. Cuman masalah waktu. Dan masalah gimana kita bisa menghidupkan apa yang kita udah pelajari. Itu yang penting. Nilai 100, nilai 1000 itu kalau nggak dipraktekin ya percuma juga gitu ya teman-teman. Jadi ini itu setidaknya itu yang saya pelajari di sepanjang karir saya. Selanjutnya Mas Alvin, boleh elaborate lebih tentang treasury dan wealth management division di bank. Ya jadi treasury itu memang fokusnya, sebentar ya. Masih bisa dengar suara saya? Masih ya? Oke. Treasury itu yang tadi saya bilang, jadi dia yang pegang uangnya bank. Jadi dia nggak akan ada asset liability committee gitu ya. Jadi mereka akan ngitung uang yang masuk di deposito atau di tabungan semua berapa, uang yang kita lempar ke kredit berapa, di matching terus dihitung gitu. Nah sisanya berapa? Dari yang sisa berapa persen yang kita mau tradingkan? Ya bank kan harus make money juga. Masa uang dibiarin gitu aja gitu kan? Dalam kasus sekarang bahkan banyak karena likuiditas lagi banyak di perbankan masuknya ke FR, government bonds-nya Indonesia yang rupiah. Gitu. Nah, treasury itu akan banyak trading gitu ya. Tentu saja banyak trading, banyak structuring, bikin derivatif di luar negeri, apalagi derivatifnya udah luar biasa banyak. Di Indonesia juga sebenarnya di level corporate cukup banyak. Ya, jadi treasury bisa dibilang core-nya itu kira-kira seperti itu. Nah, wealth management itu lebih ke arah, ini memang udah ke end client. Ya, jadi treasury itu nggak terlalu ke end client, tapi wealth management ini end client. Jadi bisa dibilang customer-nya itu lebih retail. Treasury mungkin lebih banyak customer-nya mereka itu adalah institutional, another banks, ya, another institution, atau ya divisi wealth management sendiri di dalam banknya dia. Tapi kan itu hitungannya institusi, gitu ya kira-kira. Nggak langsung dealing dengan end client. Ada juga dealing dengan beberapa end client, tapi secara garis besar itu end client itu yang dealing itu biasanya wealth management, retail banking kita sebutnya atau consumer banking. Nah, di consumer banking itu luas sekali, banyak sekali pekerjaannya. Dan di bank sendiri pun ada yang corporate levelnya, ada yang komersial, ada yang SME, ada yang personal dan sebagainya, kartu kredit. Jadi gede sekali sebenarnya. Ya, cuma dalam konteks hari ini lebih ke arah yang hubungan dengan capital market, wealth management itu akan banyak berhubungan di investment. Dan kita jualnya mungkin nggak saham langsung, tetapi lebih ke produk. Jadi produk reksadana, produk unit link yang memang udah bisa dibilang dibungkus gitu ya. Nah, semoga menjawab Alvin. Nah, yang selanjutnya Elizabeth, apakah ada sertifikasi yang bisa mengcover semua core skills di sell side, buy side, distributor, terutama di bagian research? Ada CFA, gitu ya. Itu jelas. Karena CFA itu belajarin finance, belajarin valuasi, belajarin derivatif, nanti di level 3 ada belajar private wealth management juga. Jadi konsep-konsep yang lebih ke private wealth, jadi ke personal. Ya. Cuman yang memang lebih berat definitely ke valuasi dan ke derivatif itu juga banyak structuring dan sebagainya. Ya laporan keuangan, ya valuasi kita ngeliatin, kira-kira seperti itu.
Itu pertanyaan yang pertama, sertifikasinya jelas. CFA. Mindset seperti apa yang menurut Bapak penting untuk dunia kerja? Nah, kalau yang saya pelajarin dari salah satu company saya, dia pernah ngajarin gini, think like an owner. Jadi berpikirlah sebagai kamu itu adalah ownernya. Dalam prakteknya, ini ada bagus, ada nggak bagusnya, teman-teman. Bagusnya adalah teman-teman tuh bikin decision akan bisa memuaskan bos juga. Walaupun kadang bosnya juga nggak peduli keputusan bagus, itu ada keadaan seperti itu. Ya karena bosnya emang cuma pengen kerja, cuma mau cari uang, nggak salah. Itu fair-fair aja, gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa berpikir sebagai, misalnya, apapun posisi saya, kalau saya hari ini owner dari perusahaan, saya pasti mau yang terbaik dong, ya kan? Apa sih yang saya akan lakukan? Waktu saya ketemu nasabah gini, apa yang saya akan lakukan? Waktu ada proses yang kayak gini, apa yang saya pengen perbaikin? Ya, apa misalnya nilai jual yang saya pengen tambahin supaya saya bisa menang dari kompetitor. Jadi satu, think like an owner. Ya, walaupun karena kita ini karirnya belum di atas, jadi kadang-kadang mungkin bisa aja ada orang yang mikir, kok lu kepo sih, lu kan posisi lu kan di bawah, ngapain lu mikirin yang begitu? Nah itu biarin aja. Kalau Anda nggak bisa ngapa-ngapain, nggak apa-apa, simpan dalam hati. Karena nanti semoga one day akan ada kesempatan buat ide-ide Anda itu akan terpakai, akan ada yang bisa menghargai ide Anda. Tentu saja pada saat waktunya ya, ya nggak mungkin lah kita fresh grad tiba-tiba langsung bisa apa, langsung semua ide kita tuh bisa kepakai, kita sendiri aja lagi belajar. Ya. Jadi kita tuh harus selalu, walaupun kita tuh nggak apa ya, jangan terlalu terfokus sama yang namanya KPI. KPI itu company hire kita untuk bayar, untuk kerjain itu. Kalau kita achieve, ya sudah, ya memang dia bayar kita untuk itu. Gitu. Jadi kalau kita emang mau add value lebih, harus di luar dari itu. Loh, tapi kan saya nggak dibayar, saya rugi dong. Nggak ada yang rugi apa-apa, paling rugi waktu sama rugi capek. Ya memang nggak dibayar. Gitu. Tapi sebenarnya Anda untung, karena nggak banyak orang yang mau keluar dari KPI, karena dibayarnya cuma itu. Kalau Anda keluarin lebih pun, ya company untungnya berapa sih? Ya kan, dari antara sekian banyak perusahaan karyawan yang dia punya, dengan ada satu orang gitu ngasih nilai lebih, untung dia juga nggak gede-gede banget. Tapi yang lebih untung sebenarnya teman-teman sendiri. Karena orang jadi ngeliat, loh, ini orang agak beda ya. Kok yang lain kok nggak ada yang begini ya? Nah, itu akan perlu waktu untuk bisa membuktikan hal yang seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi, mindset itu penting sekali untuk kita benar-benar own the business, anggap aja kita emang ownernya. Jadi kita mau ngapain, kita mau ngelakuinnya gimana. Ya. Mungkin nggak bisa perfect, tetapi at least kita itu bisa memberikan yang terbaik. Intinya sih itu sih, mungkin klise, tapi kalau bisa dipraktekkan, percayalah sama saya itu dampaknya pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Ya. Semoga menjawab. Selanjutnya dari Severinus. Saya kebetulan sedang bekerja di banking, berada di sales side, ya di sales ya. Bagaimana untuk bisa switch ke research dari pengalaman? Gini Pak, yang saya mau jelaskan. Banyak teman-teman saya yang di sales pengen juga, wih enak ya, lu di research sekarang nggak dikejar target segala macam gitu kan, wah lu keren juga ya ambil CV segala macam. Nah dia nggak lihat saya perjuangannya kayak apa, ya cuman satu yang saya mau tekanin dulu, kalau Anda tuh nggak punya passion di research, jangan coba-coba untuk masuk ke research, will be very 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 painful, karena nggak ada cerita libur, baca berita ya tiap hari, dan berita global market itu mulai malam ya. Jadi saya tiap kali malam saya pasti baca berita dulu, karena besok pagi tiba-tiba ada jebret apa, saya udah kira-kira tahu, oh kemarin malam ada ini. Kalau saya baru bacanya pagi, saya mau kapan mikirnya, lalu kapan saya mau jelasinnya ke orang, kapan saya mau bikin strategi, gitu ya. Jadi di research itu nggak seindah yang kelihatan dilihat sama orang sales, apalagi ya, ini pengalaman saya nih, saya pernah gitu di salah satu bank saya itu, saya jualan segala-segala, saya ngasih ide segala, wah closing gede, cuman dari satu klien dia achieve 1 bulan. Saya nggak dapat apa-apa gitu, gaji saya jauh lebih kecil dari dia, ditarik take home pay gitu ya, nggak ada apa-apanya bayaran saya. Nah, jadi ini harus dilihat lagi ya, semua orang itu beda-beda. Nah, karena panggilan saya itu di research, ya saya nggak boleh berpikir kayak gitu lagi. Memang tugasnya saya dibayar untuk membantu orang sales bisa closing dan yang dapat komisi mereka, ya itu udah seperti itu. Kalau saya mau komplain ya saya jadi sales, jangan jadi di research ya. Nah, tapi yang saya harus tekankan di sini, Anda harus pastikan Anda emang punya passion di situ. Kalau nggak bakal painful, karena harus tahu semua, harus baca, harus mikir, harus keluarin ide, lalu harus ngasih jawaban ke orang. Orang akan tanyain Anda terus.
Jadi hari ini marketnya gini, kita harus ngapain? Nasabah saya begini nih keadaannya, saya harus ngapain? Gitu ya. Itu nggak akan bisa lari dari situ. Waktu rekomendasi Anda salah, Anda akan di-challenge. Nah, Anda, ya, jadi nggak sesimpel itu kalau menurut saya. Orang tuh suka berpikir, wah di research lebih enak, relatif ya. Tergantung panggilan Anda tuh apa. Jadi harus di apa di benar-benar dilihat lagi ke dalam Severinus. Jadi jangan sampai ini jadi pelarian kayak yang saya tadi tuh. Udah saya nggak mau tahu deh, yang penting saya keluar dulu dari pekerjaan ini misalnya. Jangan kayak gitu. Nanti kita bisa tambah sesat gitu kan. Tapi kalau memang punya passion mau research, by the way saya tuh untuk bisa jadi research dari sales, itu saya ngerjain extra work-nya juga banyak selain dari CFA. Mau Anda udah lulus CFA, kalau Anda selama di sales, Anda perlu satu bukti dong bahwa Anda cocok nih di research. Jadi yang saya lakukan waktu itu, saya tulis blog. Opportunity-nya nggak ada. Kalau orang nanya, lu ngapain orang sales nulis-nulis? Lu mau ngapain? Ya kan? Saya nggak peduli, saya tulis aja. Karena saya tahu one day opportunity itu datang, saya udah punya nih. Silakan Anda baca, Anda assess sendiri. Saya cocok nggak jadi orang research? Dan untungnya dianggap cocok. Dan di situ pintu saya kebuka. Nah itu makanya ibaratnya apa ya? Jadi kita nggak bisa, ibaratnya apa ya, hidup ini tuh nggak tiba-tiba dikasih dari atas, duren jatuh dari langit, itu enggak. Kita emang harus create opportunity sendiri. Kalau nggak ada opportunity, ya create. Dan ya memang yang kita harus percaya mandiri sendiri sih. Kalau udah ketemu kita mau ngapain, passion kita di situ, ya udah kita fokus itu, bayar harga segila-gilanya, dan kita harus bersabar. Nah, mungkin itu yang saya bisa kasih sedikit sharing ya ke Severinus. Dari Leonardo, izin bertanya, setelah Richie sekarang jadi CV Chartered Holder, apakah impression orang terhadap Richie berbeda? How does it compare to master degree? Thank you. Yang saya rasain sih kayaknya beda banget nih, Leonardo. Saya juga ngobrol gitu sama istri saya. Sepanjang journey saya ngambil CFA, saya tuh ngiler, ngebayang-bayangin nama saya di belakangnya tuh ada koma CFA gitu ya. Ngiler-ngiler gitu kayak malam pas belajar udah mau give up, udah nangis-nangis darat, ibaratnya gitu ya, batuk-batuk darah. Tapi ingat lagi, udah nanggung, kita udah jalan, nggak boleh berhenti, pokoknya nggak boleh berhenti. Nah pas saya udah dapet, ya ternyata ya saya tetap merasa saya orang yang sama, karena kan, nah ini dia kuncinya, yang membuat saya berbeda performance saya di kantor, itu adalah bukan gelar saya kan, tapi kan proses saya belajarnya, gitu kan, proses saya belajarnya kayak gitu yang membuat saya nggak sadar, oh mulai naik nih knowledge-nya dan sebagainya. Jadi impression orang itu memang lebih gampang. Kalau Anda punya gelar 10, orang akan mikir Anda jenius. Tapi jangan salah, orang yang punya CV, kalau perform, itu orang nggak anggap. Kalau orang anggap, lu kan ambil CV, ya memang lu harus lebih jago dari orang dong. Kan lu ngeklaim katanya CV susah kan, gitu kan? Itu udah otomatis gitu. Jadi harus extraordinary. Kalau kita performnya cuma biasa aja, itu bisa jadi backfire juga. Lah, masa CV begini sih? Padahal CV itu udah ngingetin. Orang yang ngambil CV itu nggak berarti akan lebih superior ya. Itu nggak boleh mengklaim seperti itu. Nggak akan pernah boleh. Nah, tapi karena yang ya, ujian juga susah, yang lulus juga sedikit. Jadi orang semua jadi berpikir soal impresi. Jadi impression is one thing. Tapi at the end of the day, in the long run, gelar-gelar itu tuh nggak akan membantu banyak. Yang membantu itu adalah Anda sendiri gimana. Anda punya degree, tapi punya temperature-nya nggak? Degree itu kan gelar ya, tapi kan degree artinya suhu juga, 40 derajat. Temperature itu pas kita pegang 40 derajat tulisannya, nggak panas gitu. Gelarnya keren, tapi pas dipegang lo kok nggak panas gitu. Nah itu advice yang diberikan oleh dosen saya di Singapura dulu, yang saya pegang, saya ingat sampai hari ini. Saya akan ngomongin ke anak saya juga nanti gitu ya, karena itu penting. Nah dibanding dengan master gimana? Agak beda. Master itu mungkin MBA lebih broad, lebih general ya. Jadi menurut saya nggak terlalu comparable sih sebenarnya. CV itu benar-benar spesialisasi sekali. Benar-benar ke finance banget gitu ya. Jadi nggak ngomongin supply chain, nggak ngomongin how to manage people, nggak ngomongin marketing, nggak ngomongin how to infrastructure dan sebagainya dan sebagainya. MBA mungkin lebih banyak, lebih broad. Jadi menurut saya memang nggak apple to apple. Thank you Leonardo. Teman-teman, by the way, waktunya tinggal 7 menit lagi nih.
Nanti ini kayak pertanyaan masih banyak. Nanti kalau udah tinggal semenit, mungkin kita keluar lagi ya. Mohon maaf nih. Nanti kita join lagi. Bagi yang masih mau join, saya akan lanjutkan lagi ya, yang memang masih mau diskusi. Selanjutnya dari Brian. By the way, teman-teman semua, thanks to Brian. Brian ini yang yang bikin saya jadi kepikiran, ya udah kita bikin sesi hari ini. Jadi pas kemarin billingin saya, dia ngobrol, Pak boleh nggak ngobrol-ngobrol tentang kira-kira apa sih job opportunity. Saya pikir ya udah saya coba bikin Zoom deh, siapa tahu ada yang mau ikut. Oh ternyata lumayan ada banyak, ya udah. Jadi ini berkat Brian ya, thank you Brian. Nah ini dari Brian. Per tahun ini passing rate CFA level 1 ke 25%, all time low. Berarti kompetisi semakin ketat, mungkin dikarenakan industri ini semakin hype juga dan kompetitif. Menurut Pak Ricci, gimana CFA outlook ke depannya nanti dan what to prepare based on your experience? Sebenarnya jawabannya barusan saya jawab di pertanyaan sebelumnya. Setelah ini yang ada bukan di CFA doang, semua gelar gitu ya. Semua bisnis yang menguntungkan, semua orang akan bikin bisnis itu sampai gulanya ibaratnya udah kesebar ke semua. Ini sama dengan certification apapun gitu ya, atau bisnis apapun. Jadi CFA ini ujiannya setelah ini makin sering. Yang fail kita lihat kemarin juga cukup banyak. Kalau saya coba nebak sih, banyak orang yang mau nyoba, coba aja deh CFA, ya kan, kalau lulus lumayan. Tapi dia sebenarnya nggak benar-benar belajar, gitu ya. Apalagi di Indonesia nih, di Indonesia banyak sertifikasi yang menurut saya, Anda hafalin soalnya aja, hafalin jawabannya itu bisa lulus. Gitu. Di CFA itu jangan mimpi. Anda udah inget rumusnya aja dengan jelas, jawabannya bisa salah nanti. Karena jawabannya benar semua. Cuman ABC sih, tapi jawabannya benar semua. Gitu ya, dan sangat tipis sekali, banyak sekali jebakannya dan sebagainya. Dia benar-benar belajarnya kalau nggak benar-benar deep, menurut saya itu agak susah. Ya. Jadi menurut saya nggak usah pusingin itu, kejar aja ilmunya. Karena abis ini akan banyak orang yang punya CV, saya yakinnya akan banyak sekali. Tetapi yang tadi saya bilang, in the long run, ya Anda yang menentukan nasib Anda sendiri gitu kan. Performance Anda itu ditentukan bukan cuma gelarnya doang. Tapi waktu Anda belajar, Anda praktekin apa enggak? Anda hidupi apa enggak gitu teori itu. Ya memang nggak mungkin semua teori CV Anda praktekin, saya yakin 100% nggak ada orang yang bisa kayak gitu. Ya karena broad sekali, luas sekali. Tetapi at least di bidang Anda harus sebisa mungkin Anda praktekkan. Ya. Jadi nggak usah terlalu pusingin sih orang fail atau enggak. Dan ada nih orang bilang kayak gini, CV saya ambilnya nanti deh. Yang ujian teman saya nih pinter. Saya pernah diceritain gitu, saya cuma ketawa. Kita di Indonesia dibanding sama orang India sama orang China, mungkin masih kalah gitu. Orang yang perfect score matematika di Amerika, yang mewakili Olimpiade gitu kan, itu matanya sipit semua. Orang China semua, bukan orang Amerika gitu. Orang India apalagi, CFA banyak yang perfect score. Ya kalau kita mau nungguin yang kayak gitu, nggak akan pernah lulus gitu kan. Jadi don't focus too much on the apa ya, hal-hal yang seperti itu. Yang penting Anda tuh mau ambil buat apa? Tujuannya itu aja deh. Karena saya dari dulu bilang, saya kalau nggak dapat gelarnya pun saya nggak peduli. Karena saya mau praktekin ini ya, apa ilmunya. Ya puji Tuhan, saya boleh lulus gitu, dikasih lulus gitu sama Tuhan gitu ya. Ya puji Tuhan deh. Tapi kalau nggak pun ilmunya itu luar biasa kalau buat saya. Semoga menjawab ya. Baik. Oke, mungkin saya minta tolong teman-teman yang tadi yang udah punya linknya, boleh tolong di paste lagi nih di kolom chat. Kayaknya tadi ada yang baru join, takutnya setelah ini nanti mereka nggak punya linknya. Saya minta bantuannya ya, supaya saya bisa sambil jawab pertanyaan. Thank you banget. Dari Andika, Viria. Saat ini bekerja sebagai Retail Funding Officer, RO ya, Relationship Officer, di sebuah bank swasta. Saya memiliki minat di bagian Wealth Advisory atau Wealth Management sebagai karir saya ke depannya. Pertanyaannya, mana yang lebih penting untuk diambil sebagai value added untuk menjadi seorang Wealth Research, sertifikasi atau Master Degree? Jawabannya jelas, ambil CFA. Ya, karena itu spesifik sekali, belajar valuasi, belajar market, belajar ekonomi, belajar laporan keuangan ya. Jadi kita ngerti, kita ngelihat bisnis model, kita ngelihat ini, itu mindset itu ada ya. Ngelihat market juga. Yang kedua, menurut Bapak,
gimana caranya lebih efektif untuk melakukan cross-selling ke nasabah deposan based on emotion atau based on product. Nah, ini bisa macam-macam. Tapi kalau saya sih, saya orang data. Walaupun dari dulu karena saya orangnya susah percaya orang, jujur aja. Saya tuh, Anda mau jualan ke saya tuh susah. Saya orangnya skeptis. Saya mau lihat buktinya, saya analisa sendiri. Kalau saya oke, jangankan Anda belum tawarin ke saya yang kejar Anda. Gitu, bisa kayak gitu. Ya. Jadi kalau yang saya lakukan, selalu bikin Excel, bikin perhitungan. Jangan ribet-ribet. Tapi kasih lihat aja, kalau di deposito 5 tahun lagi begini duitnya, kalau masuk ke sini sekian-sekian, kira-kira seperti ini, gitu ya. Misalnya ke FR, gitu ya. Karena orang itu kalau diomong-ngomongin, pas tutup telepon, saya yakin itu udah lupa 90%. Ya kan? Itu kenapa sales selalu diajarin harus follow up nasabah, follow up nasabah. Yang paling benar itu pakai visual. Pakai visual. Visual itu jauh lebih penting daripada mau Anda suaranya semerdu apa atau sebagus apa gitu ya, ngomongnya sejago apa, kalau visual nggak ada, menurut saya akan kurang kuat. Pengalaman saya itu visual yang berbicara. Tadi ada pertanyaan mengenai study method yang digunakan untuk CFA preparation. Apa Bapak belajar mandiri atau ikut preparation class? Oke, saya di level 1 dan level 2 itu ikut kelas di BINUS. Ya, jadi kalau menurut saya worth it apa enggak sih, kan bayarnya lumayan tuh. Worth it. Tapi jangan expect Anda ikut kelas itu langsung lulus. CFA itu nggak bisa seperti itu. CFA itu, ini dari gurunya yang ngomong ya, salah satu guru yang ngomong. Kita tuh kayak motong rumput. Jadi kita motong rumput di sebelah kanan, by the time kita selesai, kita ke tengah terus ke kiri. By the time kita selesai motong yang kiri selesai, yang kanan udah tinggi lagi rumputnya. Gitu. Jadi belajar topik-topik ini selesai, pas mau balik lagi, ini apaan ya? Udah lupa gitu loh. Itu kenapa banyak yang fail juga. Nah, ini nanti saya ada tips gimana cara ngakalin nih. Otak kita tuh harus diakalin, teman-teman. Saya pernah belajar. Makanya orang yang dulu nggak naik kelas di sekolah kayak saya, ternyata saya dapat tips itu, saya coba praktekkan dan itu cukup berguna. Ya. Tapi intinya saya ikut preparation class dan worth it apa enggak? Worth it nomor 1 karena koneksinya. Karena yang saya kejar itu waktu itu pembicaranya itu guru-gurunya itu jago-jago ya. Ada Pak Ferdinand Sadeli, Pak Ferry Wong, itu 2 yang ngebangun dulu di yang BINUS-nya itu yang buat CV. Ada Pak Riki Ihsan, itu gelarnya ada 10 atau 20 kali gitu ya. Itu canggih sekali. Bawainnya juga menarik sekali, lucu sekali orangnya gitu ya. Jadi buat orang desa yang nggak ngerti finance itu menolong. Dan banyak guru-guru lainnya, ada Pak Suryadi Om juga, itu menurut saya jago banget gitu ya, jelasin juga enak sekali. Ada banyak guru-guru yang lainnya juga. Nah, cuman kendalanya gini, kita kan udah spend time banyak di situ. Nah, kalau Anda bisa disiplin, setelah selesai kelas, langsung catat, langsung bikin mind mapping, langsung bikin rumus, itu nggak apa-apa. Banyak teman-teman yang emang ngelakuin itu. Tapi kalau kasus saya tuh udah ikut kelas harian, udah capek, pulang udah istirahat. Paling besok minggu pun kalau mau belajar. Nah, cuman saya nggak disiplin tuh, jadi saya nggak langsung kerjain lagi kerjain soal enggak. Saya tuh sistem belajar saya panjang. Jadi saya skimming dulu tuh semua buku, saya baca sampai titik koma, titik kecil. Kedua, saya bikin mind mapping. Itu very, very time consuming. Bikin mind mapping. Setelah mind mapping, terakhir saya bikin formula, bikin rumus. Dan ini mungkin jangan diikutin ya, tapi itu berguna buat saya. Tahu nggak apa yang saya lakuin? Saya beli buku gambar, saya tulis tuh rumus ada berapa ratus, saya tempel di dinding kamar saya. Tapi orang mikir, wah, lu stres dong tiap hari lihat rumus. Enggak juga. Itu adalah cara untuk kita ngakalin otak kita. Itu alasannya kenapa perusahaan mau bayar mahal-mahal, bayar iklan. Orang udah tahu kok produk dia. Kenapa dia harus bayar iklan muncul terus gitu kan? Alasannya karena itu. Alam bawah sadar kita itu merekam apa yang kita lihat tiap hari gitu. Jadi cara ngakalinnya, kalau saya tempel dulu di kamar saya, setiap malam sebelum tidur, saya cuma perlu waktu, awalnya mungkin bisa 40 menit, lama-lama tinggal setengah jam, tinggal 20 menit, tinggal 15 menit. Jadi saya liatin tuh rumus, saya hidupi, pas ujian tuh saya inget tuh rumusnya. Karena CFA itu rumusnya luar biasa, teman-teman. Itu nggak manusiawi lah menurut saya. Dan kebetulan saya bukan orang pintar. Saya nggak punya photographic memory, otaknya juga nggak encer-encer banget. Jadi saya harus ngakalinnya caranya kayak gitu. Ya, tetapi kalau balik ke pertanyaan,
menurut saya CFA itu tetap self study itu udah nggak bisa dinego. Nggak ada yang bisa bantu Anda bisa lulus selain diri Anda sendiri. Walaupun ada yang ngasih misalnya guarantee. Kalau Andanya nggak bikin ya juga nggak ada garansi juga, nggak bisa gitu, nggak bisa di skip gitu prosesnya. Ya, itu kenapa CFA jadi dihargai sekali. Nah, kalau selain CFA, apakah ada sertifikasi lain? Banyak. Kalau untuk sertifikasi itu ada banyak macam. Contoh, banyak kan agen asuransi itu mereka nggak perlu CFA. Ngapain capek-capek belajar CFA? Mereka cuma perlu ambil CFP, Certified Financial Planner, yaitu ngomongin tentang financial planning, lebih ke personal. Ada lagi Certified Wealth Manager, gitu ya, CWM. Nah, ada banyak sertifikasi, ada banyak macam. Jadi tergantung kebutuhannya teman-teman itu seperti apa. Ya, jadi memang nggak harus mengambil sertifikasi yang orang tuh pikir keren, dan sebenarnya ya kalau nggak relevan, ya value-nya kan juga nggak terlalu signifikan di karir Anda. Kalau memang nggak benar-benar sama sekali nggak ada hubungannya gitu. Misalnya tadi saya bilang ngambil CV tapi ujungnya kerjanya jadi chef, ya itu rada nggak nyambung gitu kan. Ya walaupun ya nggak ada salahnya gitu kalau kita bisa ngerti lebih banyak tentang finance. Ya. Terima kasih, semoga itu menjawab ya. Nah, selanjutnya ingin bertanya tentang pandangan pribadi mengenai outlook capital market Indonesia saat ini 2 tahun ke depannya berhubung Pak Richie telah lama berkecimpung di dalamnya. Nah, ini bisa panjang banget nih. Mohon maaf saya nggak catat ini yang nanya siapa. Ini bisa panjang sekali ceritanya. Cuman di BCA itu kita udah mulai ada namanya BCA House View, lalu memang baru kemarin kebetulan ada webinarnya, itu nanti kita akan upload juga di YouTube, saya akan share ya di itu saya, di LinkedIn saya nanti kalau memang udah diupload di YouTube, teman-teman bisa lihat juga. Ya. Cuman intinya sih Indonesia ini sekarang kalau market itu ngelihatkan kenapa asing nggak masuk-masuk ya, padahal valuasi mulai menarik dan sebagainya, tapi karena COVID. Intinya itu aja, orang lari sekarang ke negara yang COVID-nya aman. Dan jangan lupa, 60% uang di dunia itu dikuasai di capital market di Amerika. Jadi untuk membuat orang keluar dari Amerika, ya harus punya sesuatu. Ya masalahnya COVID kita lebih parah dari Amerika bulan lalu. Bulan kedepannya Amerika lagi heboh nih sekarang, kita belum tahu. Tapi Amerika itu stimulusnya luar biasa gitu ya, stimulus fiskal dan moneter. Jadi semua orang lagi masuknya ke Amerika di saat ini sekarang. Ya, jadi emerging market ini ditinggalkan ya, bisa dibilang. Nah, jadi kira-kira gambar besarnya seperti itu, tapi untungnya domestiknya kuat sekarang, baik di pasar obligasi maupun di pasar saham, retailnya itu banyak partisipasi. Makanya kita lihat kalau dari faktor obligasi, rupiahnya stabil, karena bond yield-nya itu nggak terlalu volatile. Dari pasar saham, banyak retail yang masuk. Walaupun ya banyak juga beli saham itu nggak dianalisa gitu ya, ikut-ikutan hype aja, nah itu juga sebenarnya ya proses lah. Kita semua akan melalui proses itu. Dulu juga saya begitu. Cuman ikut temen doang ngomong apa, saya ikut. Nah, semoga menjawab nih. Tapi untuk lebih detail itu mungkin di sesi yang lain, karena bisa panjang sekali. Selanjutnya, karir sebagai sales di bank seperti personal banker, ke depan seperti apa? Karena yang kita ketahui saat ini bank besar pun transformasi ke digital yang mungkin saja ke depannya personal banker mungkin udah nggak ada. Oke, ini pertanyaan bagus. Sampai saat ini sih kalau saya lihat ya, saya sedikit cerita gitu ya. Kalau di Singapura, orang yang punya duit 500 juta itu nggak ada RM-nya. Mereka buka website. Riset sendiri, cari tahu sendiri, decision-nya sendiri. Nggak dikasih RM, karena cuma 500 juta gitu ya. Jadi itu udah terjadi, digital kalau di luar. Di Indonesia, nasabah prioritas kalau nggak ada RM-nya, dia akan bilang, ngapain saya bayar kamu kalau gitu? Ngapain saya bayar fee? Ya kan, saya beli aja di tempat yang gratis gitu kan. Ngapain saya bayar fee? Nah, oleh karena itu, itulah yang tadi saya bilang. Kalau emang Anda suka di sales, suka hubungan sama orang, bisa bikin nasabah happy, Anda tuh punya nilai lebih. Karena ujung-ujungnya nanti kan pasti naik dong, nggak mungkin selamanya jadi personal banker. Lama-lama akan pegang nasabah yang semakin atas, Anda semakin bagus, semakin sukses. Nah itu yang menurut saya nggak bisa digantiin sama robot. Karena orang kalau punya duit 100 miliar, masa sih mau dikasih advice yang dari robot, yang robot itu ngasih ke semua orang sama. Mau nggak kira-kira kayak gitu? Nggak mau dong. Ya private bank itu maunya barangnya customize, nggak mau barang yang ada di market. Maunya saya mau bikin produk ini, kamu bisa nggak bikinin? Oke, siap Pak, kita bikinin book building sekali masuk 100 miliar, jalan sekeluarga sendiri misalnya.
Jadi menurut saya ke depannya itu ya Anda aim-nya jangan rendah. Rendah dalam arti jangan ya cuman saya selamanya di sini, enggak. Anda harus aim-nya pasti akan lebih tinggi lagi. Nasabahnya juga nanti akan yang lebih besar lagi, high net worth gitu ya. Jadi Anda tuh punya nilai lebih. Dan itu tetap dibutuhkan kok sampai hari ini RM-RM ya yang bisa memaintain nasabah, yang nempel sama nasabah itu sangat di-value sekali. Itu nggak bisa digantiin oleh digital kalau menurut saya. Tetap orang tuh perlu human interaction. Ya.